Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Elisus Felix Gusba, biasa dipanggil Farel. Saya berada di kelas 12-6. Saya bersekolah di SMA Katolik Frater Landau. Sekarang saya sudah beranjak di kelas 12, yaitu kelas 12-6. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mencermati catatan dan pesan-pesan tokoh pendidikan dunia yang ada di dalam buku bahasa Indonesia, yaitu terutama di bab 1. Nah, di bab 1 ini nih dia memiliki 5 subtema, yaitu A. Memeriksa dan mencatat informasi penting, dan yang kedua yaitu menemukan informasi penting dengan membaca cepat. Nah, kalau yang ketiga tuh teman-teman, yaitu mencermati kaidah kebahasaan dalam infografis. Nah, kalau D, mendiskusikan informasi penting. Informasi penting. Kalau E, dia menuliskan pesan-pesan tokoh pendidikan dalam bentuk sebuah narasi dan deskripsi. Oke. Jadi pada video yang pertama ini kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Cekidot. Nah, baik teman-teman. Di A ini kita akan di A, yaitu judulnya itu adalah memeriksa dan mencatat informasi penting. Nah, informasi penting. Mungkin teman-teman atau adik kakak atau penguru lainnya itu udah pernah mendengar. Nah, di subtema ini saya akan menjelaskan tentang poster. Nah, kalau poster itu adalah, pengertian dari poster itu tuh, dia itu tuh adalah sebuah iklan atau pengumuman yang diberikan atau ditujukan kepada masyarakat sendiri atau pembaca yang membacakan sebuah poster tersebut. Nah, dia itu tuh untuk mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau yang kedua itu infografik. Infografik itu tuh sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk visualisasi berupa gambar atau video. Nah, kalau yang di subjudul B itu tuh menemukan informasi penting dengan membaca cepat. Nah, mungkin teman-teman tuh sudah tahu membaca lah. Sekarang pengertian dari membaca sendiri itu adalah merupakan bagian dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki dan dikuasai baik oleh setiap individu. Kemahiran dan keterampilan membaca adalah pembiasaan yang sangat-sangat penting yang harus dilatih juga supaya kita dapat membaca dengan baik. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, membaca tuh mempunyai 4 teknik. Nah, jadi ada membaca intensif, membaca ekstensif, dan membaca skimming, dan juga membaca scanning. Nah, kalau intensif sendiri itu teknik membaca cepat yang memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa juga bilang lama, bukan cepat sih, tapi lama. Yang kedua itu ekstensif. Itu teknik membaca yang bertujuan untuk kesenangan sendiri lah, seperti membaca karya fiksi, novel, buku cerita. Nah, yang terpenting itu dalam membaca ekstensif itu adalah menghibur sebagai penghibur diri. Kalau membaca skimming itu dia tuh sekilas teknik membaca yang cepat dan fokus. Dia itu untuk istilahnya itu untuk menemukan suatu ide dasar. Nah, kalau membaca scanning, dia itu tuh semacam membaca yang memindai. Itu kayak kita mencari sesuatu, memindai. Nah, itu seperti mencari kata kunci informasi, gagasan utama, angka, nama, pokoknya tentang dia itu mencari lah, semua memindai. Bagian C ini
kita mencermati kaidah kebahasan dalam infografis. Nah teman-teman, seperti yang sudah teman-teman pelajari bahwa kaidah kebahasan merupakan bagian yang sangat-sangat penting untuk membangun terwujudnya sebuah teks dan mengikuti alur atau aturan penulisan ejaan dan tata ekstra. Sekarang di bagian yang D. Di bagian D ini teman-teman, sabar tenggelam. Oke. Di bagian D ini teman-teman, kita diajak untuk mendiskusikan informasi penting dari infografis yang kita baca. Nah, pada sub ini, nah teman-teman atau adik-adik, kakak juga bisa belajar menganalisis informasi atau pesan-pesan penting dari infografis yang telah teman-teman baca. Nah, contohnya tuh infografis Budi Sutomo itu dokter penggerak kebangkitan nasional ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca itu. Nah, jadi teman-teman di situ bisa membaca tentang terhadap informasi penting dan informasi-informasi lainnya. Lalu teman-teman bisa mendiskusikan dengan teman-teman punya teman-teman lagi. Begitu di dalam kelompok lah. Nah, di bagian E ini, yaitu bagian terakhir dalam bab 1 ini. Ini nih dia tentang menuliskan pesan tokoh pendidikan dan membentuk narasi dan deskripsi. Nah, teman-teman, ketika membaca teks tentang tokoh lah, maupun tokoh pendidikan, tokoh pahlawan, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, penulisnya tuh biasanya tuh dia memaparkan secara narasi maupun deskripsi. Nah, untuk itu kita perlu baca dan menyaksikan secara langsung tentang judul-judul atau teks-teks yang bisa teman-teman baca, mulai dari teks tokoh pendidikan, tokoh pahlawan, itu tokoh guru tanpa jasa, pokoknya teks-teks yang mengandung informasi lah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan saya atau tindakan saya yang membuat video ini jadi jelek atau jadi kurang bagus. Saya mohon maaf dengan segenap hati. Saya atas nama Elysius Felix Busba dari kelas 12-6 bersekolah di SMA Katolik Rendau pamit mengucapkan terima kasih telah menonton video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.